Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Khairul Musawir SKM Mars. Saya salah satu dosen Universitas Megarizky Makassar. Saya mulai bergabung di Universitas Megarizky Makassar pada tahun 2019 sampai saat ini. Adapun jenjang pendidikan saya yang saya tempuh selama ini, S1 saya peroleh dari Universitas Muslim Indonesia jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan, dan S2 saya peroleh di Pascasarjana Universitas Hasanuddin jurusan Administrasi Rumah Sakit. Sejak bergabung di Universitas Megarizky Makassar mulai pada tahun 2019 sampai saat ini, tepatnya pada prodi Administrasi Rumah Sakit, saya diamanahkan untuk mengampu mata kuliah Etika Profesi Administrasi Rumah Sakit. Pada mata kuliah Etika Profesi Administrasi Rumah Sakit ini memiliki capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian dalam bentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun capaian dari segi sikap, yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sikap yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kemudian, pengetahuan, menguasai konsep analisis di bidang administrasi manajemen rumah sakit berdasarkan dimensi sosial-kultural dan lingkungan kerja rumah sakit serta masyarakat. Kemudian pencapaian keterampilan umum, mampu memberdayakan organisasi dan membangun profesi administrasi rumah sakit, mengembangkan karir profesi administrasi rumah sakit, dan penataan remunerasi profesi administrasi rumah sakit. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan selama masa pandemi ini melalui Google Classroom, Zoom, Facebook, dan Instagram. Adapun yang saya lakukan setiap masuk proses perkuliahan itu menggunakan Zoom, karena salah satu yang paling efektif untuk memberikan informasi kepada mahasiswa adalah menggunakan aplikasi Zoom. Adapun sistem penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa, saya lebih menilai secara objektif, di mana saya menilai dari segi keaktifan mahasiswa, tugas, serta hasil evaluasi dari mid, semester, dan final. Untuk selanjutnya, mari kita lihat proses pembelajaran yang saya lakukan melalui Zoom. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Jadi pada materi ini khususnya untuk semester genap, itu semester 4, kita akan mempelajari materi tentang etika profesi administrasi rumah sakit. Tentunya dalam belajar tentang mata kuliah etika profesi administrasi rumah sakit itu punya rumpun mata kuliah. Jadi sebelum kita berbicara tentang etika profesi administrasi rumah sakit, tentunya adik-adik belajar dulu mata kuliah etika dan hukum kesehatan ya. Jadi di dalam mata kuliah etika profesi administrasi rumah sakit ini akan nanti adik-adik mendapat gambaran seperti apa etika yang harus dilakukan atau perilaku yang harus dilakukan seorang tenaga administrasi rumah sakit dalam bekerja dalam sebuah rumah sakit. Jadi pada dasarnya etika profesi ini memberikan ruang atau tata cara bagaimana caranya seorang administrator rumah sakit ini bisa bekerja sesuai dengan SOP atau role dari ikatan profesi yang telah ada ya. Dalam artian seorang administrasi rumah sakit ini
harusnya bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Jadi seperti itu gambaran. Jadi bagaimana etika profesi ini memberikan gambaran nanti kepada adik-adik terkait dengan seperti apa seorang administrasi rumah sakit ini bertindak dalam melakukan pelayanan kepada pasien atau rumah sakit sendiri. Tentunya profesi administrasi rumah sakit ini kan tidak bersentuhan dengan pasien. Kita hanya berfokus kepada bagaimana alur proses pelayanan, bagaimana mengkaji struktur, visi dan misi dari sebuah rumah sakit. Artinya, fokus kita adalah menyiapkan wadah untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, wadahnya. Tetapi kita tidak bersentuhan dengan langsung oleh pasien, dan itu diatur dalam etika. Jadi ada etikanya bagaimana kita menyiapkan wadah ini. Pada dasarnya dalam mata kuliah etika profesi administrasi rumah sakit ini memberikan ada beberapa item pokok pembahasan yang kalian akan lewati untuk melengkapi mata kuliah ini. Yang pertama adalah adik-adik akan kami berikan adalah bagaimana sih ruang lingkup dari etika itu sendiri. Kemudian bagaimana gambaran kode etik profesi, bagaimana gambaran kode etik rumah sakit, bagaimana gambaran profesi yang terlibat dalam lingkup rumah sakit, dan bagaimana gambaran etika bisnis dalam berumah sakit. Ya, seperti itu. Tentunya sebelum kita masuk kepada ruang lingkup etika, kita masih fokus pada pertemuan yang pertama ini. Artinya kita fokus membahas tentang apa sih itu etika. Tentunya adik-adik sudah paham apa itu dari etika. Mungkin kita sering dengar dalam dalam kehidupan sehari-hari kita, ini orang tidak ada etikanya sama sekali, ini orang tidak punya hati nurani dan sebagainya. Lalu lantas apa sih itu etika menurut adik-adik? Boleh ada yang bisa memberikan statement atau refleksi terkait dengan apa itu etika? Biasanya kita dalam bergaul, kita sering katakan, ini Ismi tidak ada etikanya, ini Kisti tidak ada etikanya. Misalnya. Apa sebenarnya itu etika? Sehingga kita katakan kepada seseorang itu bahwa dia tidak beretika, atau dia bagus etikanya begitu. Ada yang bisa memberikan respon tentang apa itu etika? Ada yang bisa? Halo? Perilaku, mungkin perilaku atau etik. Iya, jadi Mungkin iya, kenapa Kisti? mungkin baik buruknya kewajiban atau tanggung jawab pada setiap orang, Pak. Baik itu sosial maupun moral. Ya, jadi dikatakan oleh Kisti adalah etika adalah sebuah perilaku atau tindakan. Nah, ya. Apa yang dikatakan oleh Kisti itu juga benar. Ada yang lain? Saya, Pak. Iya. Saya, Pak. Ya, Widi, silakan. Etika itu suatu kebiasaan, Pak. Kebiasaan ya. Kebiasaan. Jadi kalau orang kebiasaan pacaran artinya dia etikanya bagus atau kurang bagus gitu. Jadi apa yang dikatakan Widi itu juga nggak salah, hanya mendekati seperti gambaran etika. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Iya, silakan deh. Coba Ifta. Etika adalah norma atau aturan maupun kaidah yang dilakukan oleh seseorang pada perilaku baik maupun buruk. Oh iya, Masya Allah. Bagus sekali. Jadi apa yang dikatakan Ismi, etika tidak sama, tidak beda dengan norma, moral ya. Jadi pada dasarnya etika ini adalah sebuah perbuatan yang baik atau buruk seorang individu yang mengikat apa yang sebenarnya telah disepakati oleh sekelompok orang atau sekelompok masyarakat. Itu berbeda dengan moral.
moral itu tindakan seseorang, baik itu perilaku atau tindakannya, baik buruknya seseorang, itu dilandasi dari nilai-nilai apa yang dia pahami. Artinya apa? Etika dan moral ini tidak sama. Ya, ketika kita melihat misalkan orang melewat ketika kita misalkan pamit keluar ke kampus sama orang tua lalu kita cium tangan, itu namanya etika, karena berlaku di kelompok masyarakat. Ya, bagaimana kita lewat yang lebih dewa, bagaimana kita tunduk kepada orang ketika kita lewat di depan orang yang lebih dewasa kepada kita, itu kan namanya etika. Kalau moral itu datang dari pemikiran kita, pandangan atau nilai-nilai yang kita resapi, ya. Jadi contohnya misalkan ada sikap kejujuran, kedisiplinan, itu datang dari kita sendiri. Itu namanya moral. Jadi pada saatnya adik-adik sudah tahu, harus membedakan etika dan moral. Etika dan moral ini tidak sama. Ya, tidak sama. Artinya etika dia mencakup kepada apa yang disifati sekelompok masyarakat atau adat istiadat atau sebagainya. Sedangkan moral itu datang dari prinsip atau nilai-nilai yang terkandung apa yang kita pahami dalam diri kita. Ya, bagaimana kita bersikap jujur, bagaimana kita bersikap empati dan sebagainya. Itu namanya moral. Ya. Seperti saya katakan tadi bahwa etika itu tidak sama dengan moral. Moral itu datang dari individu seseorang, sedangkan etika terbungkus dari apa yang telah disepakati sekelompok masyarakat. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kelihatan slide-nya, Dek? Iya, Pak, kelihatan. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menyamakan etika dan moral. Ya. Pertanyaannya sekarang adalah, memukul atau menyiksa pasangan atau pacar merupakan perbuatan yang tidak bermoral atau tidak beretika? Saya mau tanya kepada adik, memukul atau menyiksa pasangan, apakah perbuatannya itu tidak bermoral atau tidak beretika? Berdasarkan konsep apa, Kisti? Silakan. Tidak apa, Dek? Tidak beretika. Alasannya kenapa tidak beretika, Kisti? Tidak bermoral, Pak. Jadi apapun jawabannya dari adik-adik, usahakan adik-adik kan namanya mahasiswa calon calon intelektual ini harus berpikir ketika memilih sesuatu ya atau tidak, itu harus ada dasarnya begitu, ya. Ya, anggaplah kalau misalkan adik-adik katakan bahwa dia tidak beretika. Pada dasarnya menyiksa pasangan ini, kalau kita menyiksa pasangan, itu sama dengan halnya kita tidak beretika. Kita kembali kepada konsep yang saya bilang tadi, bahwa etika dan moral itu tidak sama. Kita ketahui bahwa tindakan yang dibungkus yang telah disepakati oleh masyarakat, itu namanya tidak beretika. Kalau sesuatu yang kita bungkus dalam diri kita datang dari nilai-nilai kita sendiri, itu namanya tidak bermoral. Di masyarakat, hal yang tidak mungkin kita lakukan, yang dilarang oleh apa yang telah ditetapkan oleh sekelompok masyarakat, bahwa pada dasarnya memukul yang bukan menjadi hak kita dan sebagainya, itu sebenarnya tidak beretika karena itu datang dari prinsip atau aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau sebagainya. Sesuatu yang sifatnya eksternal itu sifatnya etika, tetapi sesuatu yang sifatnya internal itu sifatnya moral, ya. Mengapa kita perlu belajar etika profesi? Pada dasarnya, semua tindakan yang kita lakukan dalam menjalankan kita punya profesi, itu semua punya SOP dalam menjalankan. Tidak semena-mena apa yang kita ketahui, apa sesuai dengan keinginan apa sesuai dengan kebutuhan orang di luar di sana, lalu kita lakukan. Itu tidak dibenarkan. Pada dasarnya etika profesi ini adalah mengajarkan bagaimana kita bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh profesi kita.
agar tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, dalam artian bahwa ketika seorang tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan rumah sakit itu melakukan sebuah kegiatan atau melakukan sebuah tindakan profesinya, itu sesuai dengan apa yang menjadi penetapan oleh organisasi profesinya, agar tidak melakukan tindak-tindakan yang sifatnya malpraktik atau sebagainya. Ya. Contoh misalkan seorang dokter misalkan bekerja sesuai dengan keinginannya, akhirnya apa? Dia melakukan aborsi seenaknya, dia melakukan diagnosa seenaknya, tanpa mempertimbangkan, tanpa dia menganalisis apa sih yang terjadi sebenarnya kepada pasien tersebut. Sama halnya dengan bidan. Bidan karena ditergiur dengan biaya yang begitu besar yang ingin ditawarkan oleh keluarga seorang pasien yang lagi hamil, ya. Jadi ada sebuah cerita atau sebuah peristiwa yang pernah dialami oleh beberapa instansi klinik yang ada di Kota Makassar ini. Banyaknya bidan yang tergiur ingin melakukan aborsi karena bayarannya cukup tinggi. Padahal dalam etika profesi bidan itu dilarang berat karena itu merupakan satu tindakan pelanggaran yang sifatnya berat, ya. Bidan bisa melakukan tindakan aborsi apabila dihadapkan dua pertimbangan, antara apakah ingin menolong seorang ibunya atau seorang anaknya. Jadi tindakan-tindakan itu bisa dilakukan apabila tindakan itu ada pilihannya, gitu. Jangan membuat sebuah tindakan hanya merugikan sepihak, ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya kita perlu pelajari etika profesi ini tidak lain adalah agar kita bisa bekerja sesuai dengan roda atau sesuai dengan apa menjadi penetapan dari organisasi profesi. Oke, kita lanjut. Kesalahan profesi kesehatan yang berdampak pada pasien. Yang pertama adalah melalaikan kewajiban. Kita ini sering melalaikan kewajiban. Seorang perawat misalkan lalai dalam hal misalkan melakukan konseling kepada pasien rawat inap yang baru masuk misalkan, ya. Lalai dalam melakukan, kemudian lalai dalam pemberian obat, lalai dalam memberikan tindakan, lalai dalam merencanakan tindakan lanjutan dan sebagainya, tidak terjadi oporan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan satu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat, mengingat sumpah profesi maupun sumpah jabatan. Contoh misalnya itu yang saya bilang tadi, bidan tidak seharusnya dia melakukan aborsi, ya. Ini kesalahan profesi kesehatan berdampak pada pasien karena keinginan pribadi ingin memperkaya diri sendiri dan sebagainya, akhirnya dia melakukan hal-hal yang di luar sumpah profesinya, ya. Kemudian mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ini mirip dengan melalaikan sebenarnya kewajibannya. Kemudian yang keempat, berperilaku tidak sesuai dengan patokan umum, menjadi kewajaran yang diharapkan dari sesama rekan seprofesi, keadaan yang sama dan tempat yang sama. Kemudian pada dasarnya etika, kalau kita mengacu kepada teori, istilah etika berasal dari kata ethos, berarti dalam bahasa Yunani, dalam bentuk tunggal kata tersebut mempunyai banyak arti: tempat tinggal biasa, padang rumput, kadang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Pada dasarnya bentuk jamak etik itu berdasarkan etos, yaitu eta berarti adat kebiasaan. Jadi etika itu seperti adat kebiasaan, ya. Apa yang menjadi, apa yang dikatakan tadi Widi, ya. Jadi kebiasaan apa yang telah disepakati oleh sekelompok masyarakat, dalam hal ini apa yang disepakati dalam adat budaya daerah tersebut. Kemudian secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengacu 3 arti, etika itu mengandung tentang ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral atau dalam akhlak. Kemudian yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Pada dasarnya etika dengan akhlak ini sama saja, ya. Etika kita kenal dengan bahasa-bahasa umum dalam pergaulan kita.
Sedangkan akhlak ini sama dengan sama dengan etika, cuma akhlak ini digunakan biasa dalam dalam keagamaan ya, dalam keagamaan. Orang ini tidak berakhlak, orang ini tidak beretika. Jadi kalau kita bergaul dalam lingkup masyarakat, lingkungan yang sifatnya umum, itu kita gunakan istilah etika. Tapi kalau kita bergaul dalam lingkup kemasyarakatan keagamaan, itu kita gunakan kata akhlak ya. Kemudian yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Berdasarkan penjelasan kamus tersebut, kita dapat membedakan 3 arti istilah etika. Yang pertama adalah kata etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok yang mengatur tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Pengertian ini mengacu pada kode etik. Yang ketiga, etika punya arti ilmu tentang baik dan buruk. Jadi pada dasarnya konteks yang ketiga ini berkaitan dengan ilmu tentang baik dan buruk seseorang dalam bertindak ya. Kemudian menurut Shirley, etika itu dibagi atas 2. Ada sifatnya etika deskriptif, ada etika normatif. Etika deskriptif ini hanya melukiskan tentang seperti apa itu etika. Sedangkan etika normatif itu menilai etika secara objektif. Kalau dia deskriptif itu subjektif. Ya, melukiskan tingkah laku moral, misalnya adat kebiasaan, anggapan tentang yang baik, yang buruk, tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan. Kemudian etika deskriptif tidak memberi penilaian tetapi menggambarkan moralitas pada individu tertentu ya. Menggambarkan ya bagaimana kita bagaimana caranya kita berperilaku kepada orang tua, bagaimana kita berperilaku kepada orang di bawah kita, bagaimana kita mempunyai rasa empati dan sebagainya. Sedangkan etika normatif itu terjadi pemikiran tentang perilaku manusia, pemikiran terbuat atas dasar norma atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, digunakan sebagai panduan atau tatanan. Etika normatif itu contohnya misalkan kejujuran, kedisiplinan dan sebagainya ya. Secara sistematika etika itu terbagi atas 2. Ada etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasarnya yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Ya. Dalam etika umum itu terbagi atas 4 kalau tidak salah ya. Ada namanya hati nurani. Bagaimana orang bertindak berdasarkan hati nuraninya. Contohnya seorang bidan menjalankan pelayanan kebidanan rumah sakit atau klinik. Ada keluarga seorang pasien diantar oleh seorang ibu. Pasien tersebut seorang remaja kemudian diperoleh data hasil amnesti remaja tersebut hamil di luar nikah. Permintaan ibunya adalah bagaimana caranya digugurkan dengan menawarkan uang kepada petugas kesehatan. Jadi ini menggambarkan hati nurani. Nah, jadi tergantung hati nurani kita. Kalau kita hati nurani tak tergoda dengan uang, artinya kita menolong seseorang. Tetapi etika umum ini mengajarkan bagaimana kita mementingkan kehidupan anak bayi tersebut. Ya. Kemudian etika umum selanjutnya adalah tentang kebebasan dan tanggung jawab. Tentunya dalam bertindak sebagai tenaga pelayanan kesehatan itu punya tanggung jawab. Jadi tidak bisa kita melakukan suatu tindakan tanpa ada tanggung jawabnya. Tidak boleh kita bebas seenaknya melakukan sebuah tindakan lalu tidak mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tindakan kita. Ya. Kemudian ada nilai dan norma dalam etika umum. Dalam etika umum ya. Norma artinya aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu ya. Norma jadi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat ya. Kemudian nilai itu datang dari diri kita, tergantung dari wawasan apa yang telah kita sepakati, apa yang kita telah terima, itu nilai yang terkandung dalam diri kita ya. Pada dasarnya sumber dari nilai dan norma itu datang dari agama, kebudayaan, pengetahuan dan sebagainya. Ya. Kemudian etika umum lagi ada hak dan kewajiban. Apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus sebenarnya kita terima. Itu berbicara tentang hak dan kewajiban. Ya.
Kemudian etika umum itu membahas tentang amoral dan immoral. Pernah dengar kata amoral dan immoral? Pada dasarnya amoral dan immoral ini dua hal yang berbeda. Amoral adalah tidak lain adalah tindakan yang tidak berhubungan dengan konteks moral atau tindakan yang netral, misalnya berjalan atau duduk. Jadi amoral ini sebenarnya tindakan yang sifatnya kita melakukan sesuatu tetapi kita tidak ketahui gitu. Artinya perbuatan yang salah tapi kita tidak ketahui bahwa itu salah. Kalau immoral kita ketahui itu salah tapi kita melakukan. Sebagai contoh misalkan seorang remaja bapak dengan nenek tua itu berjalan, beban yang dipikul nenek tua jauh lebih berat dibanding dengan seorang bapak itu tadi. Itu namanya tindakan immoral, ya. Kemudian amoral, dia tidak tahu tindakan itu duduk di pinggir jalan dan sebagainya karena tidak tahu itu salah maka dia duduk, ya. Kemudian etika khusus ini terkait dengan penerapan prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Pada dasarnya etika khusus dibagi atas dua, ada individual dan ada etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Contoh buang angin. Ya, kemudian ada etika sosial bicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia seperti menyapa teman dan sebagainya, ya. Kemudian ada prinsip etika. Prinsip etika ini ada 7, bagaimana pada dasarnya etika tidak merugikan orang, membawa kebaikan, menjaga kerahasiaan pasien, kemudian ada otonomi pasien, berkata benar apa yang seharusnya dikata, apa yang sebenarnya terjadi pada pasien kita harus katakan, ya. Kemudian berlaku adil, kemudian menghormati privasi pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Ini karena kita ingin cepat kaya dan sebagainya, akhirnya kita tergiur goda-godaan yang sifatnya sebenarnya bukan menjadi milik kita. Atau kita mengerjakan sesuatu sebenarnya di luar sebenarnya suprafogisi, seperti apa yang diceritakan tadi. Seorang bidan ingin melakukan aborsi karena tergiur dengan upah yang diberikan dan sebagainya. Kemudian tiada pedoman. Ini juga menjadi pelanggaran etika karena tidak ada pedoman yang kita pegang sehingga seorang tenaga kesehatan bisa lalai dalam melakukan profesinya. Kemudian perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tak dikoreksi. Kemudian lingkungan yang tidak etis, perilaku dari komunitas, bagaimana perilaku dari di mana kita bekerja, ya. Kemudian sanksi pelanggaran etika ada sosial dan hukum. Pada dasarnya sanksi sosial ini sifatnya sanksi yang sifatnya pelanggaran yang ringan, sanksi hukum sifatnya pelanggaran yang berat, ya. Kemudian ada peran dan manfaat etika. Yang pertama itu peran dari etika adalah manusia hidup dalam jaringan norma moral, religius, hukum, kesopanan, dan adat istiadat. Oleh karena itu manusia harus siap mengorbankan sedikit kebebasannya. Norma moral memberikan kebebasan bagi manusia untuk bertindak sesuai dengan kesadaran akan tanggung jawabnya. Menaati norma moral berarti menaati diri sendiri, sehingga manusia menjadi otonom dan bukan heteronom, ya. Etika diperlukan karena norma hukum tidak menjangkau wilayah abu-abu, ya. Kemudian norma hukum cepat ketinggalan zaman sehingga sering terdapat celah-celah hukum. Kemudian norma hukum sering tidak mampu mendeteksi dampak etis di kemudian hari. Kemudian etika mengisyaratkan pemahaman dan kepedulian tentang kejujuran, keadilan, dan prosedur yang wajar terhadap manusia dan masyarakat, ya. Kemudian manfaat etika pada dasarnya mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom, ya, tanpa ada gangguan dari orang lain, ya. Kemudian yang kedua, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Bayangkan kalau semua kita terapkan ini etika, tidak ada lagi orang yang melanggar lalu lintas, tidak ada lagi orang yang terlambat dalam pertemuan perkuliahan, tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan dan sebagainya. Kemudian faktor-faktor yang melandasi etika ada nilai, ada norma, ada sosial budaya.
ada religius, dan ada kebijakan kebijakan ya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup dalam pertemuan hari ini yang singkat ini, tentunya dalam ruang lingkup etika ini harapannya adalah bagaimana adik-adik bisa tahu seperti apa itu gambaran etika. Pada sini etika dan moral itu tidak sama. Etika tidak lain dari sebuah tindakan atau perilaku baik buruk manusia di dalam masyarakat. Artinya apa yang telah dipahami, apa yang telah disepakati dalam masyarakat itu yang disebut dengan etika. Apa yang kita pahami dalam diri kita, apa yang kita dapat dari luar dan kemudian kita konsumsi menghasilkan nilai-nilai, itu yang disebut dengan moral. Pada dasarnya etika terbagi atas dua, yaitu normatif dan deskriptif. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etika, kebutuhan individu, serta tidak adanya pedoman dan sebagainya. Sanksi etika terdiri sanksi sosial dan hukum. Jadi pada dasarnya sanksi pelanggaran etika ini tergantung dari tingkat-tingkat pelanggaran etika. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dalam pertemuan pertama hari ini. Mudah-mudahan juga adik-adik tetap semangat belajarnya di dalam situasi pandemi ini ya. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan, Dek. Pak, saya ingin bertanya terkait sanksi pelanggaran etika profesi. Ya, jadi pada dasarnya sanksi pelanggaran etika profesi yang saya bilang tadi ada dua, ada yang sifatnya ringan, ada yang sifatnya berat. Tergantung dari bagaimana pelanggaran yang dilakukan profesi tersebut. Misalnya kita ambil kasus dengan seorang perawat misalkan, ketika dia tidak memberikan konseling kepada pasien, tidak memberikan penyuluhan kepada pasien bagaimana penggunaan alat-alat di rawat inap dan sebagainya, bagaimana memanfaatkan peralatan di rawat inap, sebenarnya itu melakukan pelanggaran ringan, artinya bisa apabila misalkan perawat melakukan pelanggaran yang sifatnya mencederai pasien, misalnya salah pemberian obat, salah melakukan tindakan, itu sanksinya adalah sanksi pelanggaran berat. Itu bisa kembali ke jalur bisa dikembalikan ke jalur hukum ya. Kalau sifatnya ringan karena tidak senyum, cuek terhadap pasien dan sebagainya, itu cuma sanksi-sanksi sosial saja, bisa dimaafkan dengan cara misalnya dikasih punishment, harus dia wajib masuk tiap hari dan sebagainya ya. Masih ada? Kalau tidak ada, saya tutup pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya adik-adik. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu pada pertemuan selanjutnya. Apalagi sebagai tugasnya silakan adik-adik cari buku terkait dengan etika profesi rumah sakit ya. Saya rasa cukup. Terima kasih pada pertemuan hari ini. Tolong adik-adik pada saat pertemuan selanjutnya kita akan adakan kuis, dan tolong dipahami apa materi yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini, karena pada sebelum saya buka materi selanjutnya ada namanya refleksi bagaimana adik-adik memahami apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih.